Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita beribadah. Untuk itu memulaikan ibadah ini saya jemput kita semua berdiri. Panggilan beribadah. Dalam melewati badai dan gelombang hidup, kasih Tuhan terus melingkupi dan menyelamatkan kita sebagai umat-Nya hingga saat ini. Kita kembali dipersekutukan melalui ibadah yang memuliakan Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Bersama kita angkat pujian, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Bersama kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkannya
Sebelum kita melakukannya, bersama kita memohon pertolongan Tuhan di dalam memahaminya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di sore hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Tapi kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan punya banyak cara untuk menjumpai kami. Dan saat ini kami hendak menikmati kebenaran firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Namun siapakah kami ini ya Tuhan, hendak memahami dan menyelami maksud-maksud-Mu. Kami sadari, kami tidak sempurna, kami penuh dengan kelemahan, kami sangat terbatas. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami di dalam memahami firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, berkatilah kami dengan firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami menikmati berkat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Satu ayat saja menjadi bacaan dan perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Selamat sore dan salam. Kita bersyukur, berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang terus memelihara kita sehingga kita ada sampai saat ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID yang mewabah dan juga dengan varian yang baru yang mengkhawatirkan kita, yang membuat kita takut, tapi kita tetap bersyukur bahwa saat ini kita lagi berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan kita bersama-sama. Dan kita bersyukur juga kebenaran firman Tuhan datang meneguhkan, menguatkan iman percaya kita. Nah saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan, lewat perikop firman Tuhan saat ini saya beri tema syukur adalah kekuatan hidup orang percaya. Syukur adalah kekuatan hidup orang percaya. Nah saudara-saudara, mengucap syukur adalah salah satu bagian terpenting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengucap syukur harus menjadi ciri khas bagi setiap kita yang mengaku sebagai orang Kristen. Mungkin kita bertanya, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa itu penting bagi kita? Karena dengan mengucap syukur itu merupakan suatu bukti kita mengimani bahwa hidup ini adalah semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya kita patut bersyukur karena sembuh dari sakit. Kita bersyukur karena keselamatan, karena kelimpahan, karena kelepasan. Dan kita juga bersyukur dalam segala keadaan apapun. Sebaliknya saudara-saudara, orang yang tidak bersyukur
adalah orang yang senantiasa mengeluh dalam hidupnya. Orang yang tidak merasa puas dengan keberadaan hidupnya. Orang yang memandang bahwa Allah tidak pernah memelihara hidupnya. Dia tidak memandang bahwa ada Allah yang senantiasa memelihara perjalanan hidupnya. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam teks firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus mendorong jemaat di Efesus agar sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup mengucap syukur atas segala sesuatu. Rasul Paulus melihat bahwa jemaat Efesus menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, baik dari dalam jemaat sendiri maupun dari luar jemaat itu sendiri. Situasi dan keadaan itu dapat saja menggoncang iman jemaat. Nah, menyampaikan nasihat ini tentu bukanlah perkara yang mudah. Karena ketika Rasul Paulus menyampaikannya, ia juga sedang menghadapi kesesakan. Ia sedang mengalami penderitaan oleh karena penganiayaan. Tetapi Paulus sanggup mengucap syukur untuk apa yang sedang ia alami. Ia melihat walaupun keadaan begitu sulit, tetapi kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan terus terjadi dalam hidupnya, memberikan kekuatan baginya, sehingga kekuatan itu diperolehnya. Itulah sebabnya ia pun mendorong jemaat untuk senantiasa mengucap syukur apapun keadaan hidup yang sedang dialami, baik ketika sedang mengalami berkat atau mengalami kelimpahan, tetapi juga dalam kesesakan atau kekurangan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita ketahui bahwa Allah menghendaki umatnya senantiasa mengucap syukur. Karena di dalam ungkapan syukur ada kekuatan, ada pengakuan yang kita ungkapkan atas kuasa kebaikan dan kemurahan Allah. Di dalam ucapan syukur ada pengakuan akan kedaulatan Allah yang memelihara hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, berarti kita tidak percaya terhadap pemeliharaan Allah. Kita tidak percaya bahwa Allah senantiasa memelihara hidup kita. Kita tidak percaya bahwa Allah senantiasa memberkati hidup kita. Itulah sebabnya bersyukur itu adalah perintah Allah. Dan jika kita tidak melakukan perintah Allah, maka kita berdosa. Kita bisa melihatnya dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 17. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam ayat renungan kita saat ini, kita dapat menarik 3 hal penting yang kita maknai dalam memaknai ucapan syukur kita sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama, mengucap syukurlah dalam semua keadaan. Rasul Paulus menegaskan dalam Efesus pasal 5 ayat 20 bahwa mengucap syukur kepada Tuhan tidak mengenal waktu. Jelas bahwa umat Tuhan harus menjadikan ucapan syukur merupakan bagian terpenting yang mewarnai aktivitas di sepanjang hidupnya. Entah waktu kesesakan, kesukaran, atau sebaliknya, di waktu tenang, senang, atau sukacita, diberkati dan sebagainya. Kita wajib untuk selalu bersyukur dalam
ketulusan hati. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam iman dan pengharapan. Mazmur 50 ayat 14 dan 23 mengatakan bahwa persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Saudara, syukur itu adalah merupakan korban kita atau persembahan kita yang kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Selain itu juga bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita juga bersyukur atas janji-janji pemeliharaan Tuhan dan janji-janji untuk kehidupan yang akan datang. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita. Saudara, sebagai orang percaya, tentunya hanya satu pribadi yang kita tahu yang layak menerima korban ucapan syukur kita, yaitu Allah yang kita panggil Bapa. Kita bersyukur kepada Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terlalu rugi jika kita tidak mengucap syukur dalam hidup ini. Karena dalam ucapan syukur, sesungguhnya ada kuasa Allah bekerja. Allah menghormati orang yang menghormati Dia. Ketika kita bersyukur, sesungguhnya kita sedang menghormati Allah. Kita sedang mengatakan bahwa Allah lah yang memiliki kedaulatan penuh dalam hidup kita. Dengan demikian, maka kuasa pemeliharaan dan perlindungan Allah akan senantiasa ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita selalu mengucap syukur atas segala sesuatu kepada Tuhan Allah Bapa kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memberikan ungkapan syukur. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 1 Korintus 9 ayat 8. Sambil kita memberikan ungkapan syukur bersama kita angkat pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
kasih Yesus di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, bersama kita kembali menghadap Tuhan melalui doa syafaat. Bersama kita berdoa, mari berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami senantiasa menikmatinya. Sungguh Engkau memelihara kami dengan sempurna, melewati hari-hari hidup kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau memelihara kami di sepanjang aktivitas hidup kami. Dari pagi hari hingga pada sore hari dan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Mohon Tuhan sempurnakan hingga semuanya boleh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan beri kami untuk bersama-sama bersekutu sebagai keluarga yang Tuhan persatukan. Kami bersyukur bahwa oleh karena kasih-Mu, kami boleh bersama-sama dengan keluarga untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami dalam menjalani hidup ini. Tuhan tetap ada untuk memelihara hidup kami. Tuhan yang telah berjanji, maka Engkau menggenapinya sesuai dengan waktu-Mu. Biarlah kami terus menjalani hidup ini dengan ungkapan syukur hanya kepada Tuhan, apapun keberadaan kami. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami untuk memberkati kami, untuk menjaga melindungi kami. Tuhan tidak pernah lalai untuk memelihara kami. Terima kasih Tuhan, karena keadaan apapun yang kami alami, Tuhan tetap ada bagi kami. Di dalam ungkapan syukur, sesungguhnya ada kekuatan yang kami alami. Karena di dalamnya kami mengakui bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah baik adanya untuk hidup kami, untuk pribadi kami, bahkan untuk memproses kami menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan, untuk menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup pribadi dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami dapat bersekutu bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi COVID yang mewabah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk membuat kami dapat menjumpai Tuhan di dalam persekutuan ibadah-ibadah maupun lewat setiap doa dan harapan, pujian dan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu. Betapa Tuhan selalu berkarya dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, bersama kami menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan ibadah kami bersama saat ini. Tuhan sempurnakan setiap ungkapan syukur kami yang kami alami di sepanjang minggu ini, secara khusus sepanjang hari ini. Betapa Tuhan terus berperkara dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan setiap ungkapan syukur yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yang kami persembahkan kepada Tuhan lewat persembahan kami saat ini. Kami percaya bahwa apa yang kami beri adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dan kami saat ini memberi
karena ungkapan syukur yang meluap dari hati kami oleh karena berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Sebab itu terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami lewat persembahan syukur yang kami berikan saat ini. Dan juga ungkapan syukur atas ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan, syukur atas segala perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan sempurnakan dan terimalah sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Bersama kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan hidup, pergumulan sakit. Tuhan kiranya jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, memberkati obat-obatan, makanan, minuman, pendampingan dari keluarga. Tuhan pakai menjadi sarana untuk menyembuhkan mereka yang berduka cita. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan iman percaya sehingga tidak larut dalam duka cita, tetapi melihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang terus tersedia. Tuhan nyatakan sekalipun dalam duka cita. Bapa, kami pun berdoa bagi yang mengalami beban pergumulan hidup lainnya. Kiranya Tuhan angkat dan menangkan sehingga ada sukacita, ada ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami akan menjalani hidup kami di sepanjang hari ini yang masih rahasia bagi kami, teristimewa melewati malam gelap. Kami serahkan hidup kami, pribadi, keluarga kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, memelihara kami, sehingga ketika kami beristirahat tidur, kami tetap menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kami bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, harapan yang baru, dan segala sesuatu yang Tuhan sediakan yang baik dan terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Seluruh program pelayanan jemaat-Mu GKST Immanuel Palu di sini, Tuhan kiranya memberkati sehingga ini menjadi sarana Tuhan memakai kami untuk memuliakan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan, terus diagungkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, diberkati semua yang terlibat dalam setiap pelayanan yang diberikan, dalam pemberian diri mereka melayani Tuhan. Tuhan berkati dan sempurnakan. Kami percaya segala sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan tidak sia-sia. Tuhan kembalikan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah hidup kami, ini keluarga kami, ini pribadi kami. Kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon Tuhan jaga lindungi keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, sanak saudara, cucu, kaum keluarga, rumpun keluarga, di mana saja mereka berada. Tuhan jaga lindungi. Terima kasih Bapa. Ini doa seru sembahyang kami. Mohon kiranya Tuhan sempurnakan dan biarlah semua jadi menurut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini saya jemput untuk berdiri dan bersama kita angkat pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk dan saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.